Oke, kita mulai ya teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai, mohon bagi seluruh teman-teman yang mengikuti kajian pada malam hari ini, mohon jika yang berkenan untuk mengaktifkan kamera dan mohon untuk selalu menonaktifkan mikrofon tanpa mengganggu jalannya kajian pada malam hari ini. Silahkan bawa buku catatan dan Al-Qur'annya masing-masing. Nanti insya Allah kita praktik bersama Ustadz Iqbal. Baik, saya izin memulai ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang pertama-tama yang kami hormati pengasuh Majelis Taklim Bina Dasrullah Nining Ria Jazuli beserta keluarga. Yang kedua, kepada para pengurus dan jajaran pimpinan Majelis Taklim Bina Darussuloah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami pada beliau semuanya. Dan yang terakhir, teman-teman sahabat Bina Darussuloah yang pada malam hari ini senantiasa semoga dalam curahan dan rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ya teman-teman, kita di sini santai tapi nanti juga belajar dengan serius. Sebelumnya saya Mu'ainun Mubin yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Saya merupakan alumni dari Pondok Pesantren Falah Amsalati Pusat di Para Jawa Tengah dan sekarang sedang studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya izin bacakan sedikit profil dari Majelis Taklim Bina Darussuloah. Mungkin teman-teman tahu kajian ini atau baru mengikuti kajian dari Majelis Taklim Bina Darussuloah. Bagi teman-teman mungkin sudah banyak tentunya Majelis Taklim online. Namun bedanya Majelis Taklim Bina Darussuloah merupakan Majelis Taklim yang didirikan oleh Ning Ria Jazuli atau nama lengkap beliau bernama Ning Lailatul Badriatus Sofa. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Darul Amsalati dan Ponpes Manbaul Quran dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Nah, visi misi Bina Darussuloah salah satunya yakni untuk menyiarkan karya-karya dari Abah Kiai Haji Taufiqul Hakim agar lebih dikenal kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Bina Dars mempunyai beberapa program, salah satunya ada Amsalatu Online, kemudian ada Tahsin Online, dan juga ada bahasa Arab secara online. Nah, dalam hampir 3 tahun ini, Alhamdulillah Bina Dars telah banyak pendaftar, baik dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak pun sangat antusias belajar bersama kami. Nah, Alhamdulillah juga Bina Dars telah memperoleh izin dari pengasuh Pondok Pesantren Falah Amsalati Pusat dan dukungan dari Konwil Madura, Jawa Timur, serta telah diakui sebagai yayasan pendidikan resmi oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Nah, itu ya sekilas teman-teman tentang Majelis Taklim Bina Darussuloah. Jadi teman-teman nanti yang setelah ini mungkin tertarik untuk memperbaiki hafalan secara online atau memperbaiki bacaan Al-Quran, bahasa Arab, ataupun ingin belajar nahwu shorof, bisa dengan Majelis Taklim Bina Darussuloah. Kemudian narasumber kita pada malam hari ini yakni Al-Ustadz Muhammad Iqbal Rajasa. Beliau merupakan influencer dan konten kreator yang sering membagikan konten-konten seputar tahsin Quran, tahfidz Quran. Nah, beliau merupakan salah satu mahasiswa STI DKI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam yang bertempat di Ar-Rahmah, Surabaya, Jawa Timur. Nah, di situ merupakan kampus yang memang tempatnya bagi para penghafal Quran, namun juga dipadukan dengan
jurusan-jurusan ilmu umum, tentunya yang linear dengan beliau. Nah, beliau sendiri sedang berfokus untuk memperoleh sanad Qur'annya. Oke, kita sambil menunggu, sepertinya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Kita sapa dulu ya Ustadz Iqbal. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya Ustadz malam malam Kamis menjelang weekend ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Mungkin teman-teman belum tadi belum ada yang tahu atau baru sempat bergabung. Ustadz Iqbal sekarang juga sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam di Surabaya, Jawa Timur. Oke, mungkin kita spill dulu ya tema kita pada malam hari ini, yakni Al-Fatihah, bacaan yang kita ulang namun perlu disempurnakan. Nah, mungkin ini sangat-sangat relate karena ya Al-Fatihah sejak kita kecil, sejak kita TK, tentunya sudah menjadi bahan kita sehari-hari, baik dalam TPQ, sekolah, ataupun kita belajar sholat. Nah, mungkin baru sekarang ini, akhir-akhir ini kita merasa ada yang kurang, bacaan kurang, tajwidnya atau bagaimana. Nah, nanti kita dengarkan secara langsung dari beliau pemateri kita, Al Ustadz Iqbal Muhammad Rajasa. Kepadanya disilakan. Sudah ini. Sudah silakan Ustadz. Oke. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya jelas ya? Sangat jelas Ustadz. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, kesempatan untuk bisa terus beribadah kepadanya, Sang Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang perlu kita sadari bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat tersebut ialah nikmat Islam dari lahir. Masih banyak di luar sana yang masih bingung dengan tujuan hidupnya. Tetapi Islam ini telah memberikan jawaban di dalam Al-Quran yang mungkin kita udah sering mendengar ayat ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya saya tidaklah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan Al-Quran di dalam agama tersebut bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun. Tadi hingga dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita saat ini itu tidak ditemukan kesalahan. Maka kita sudah sewajarnya setiap hari, setiap waktu kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika kita ingin ditambahkan rezeki kita Allah Subhanahu wa taala, itu Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ada rumusnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita hanya perlu bersyukur. Jadi ketika kita masih merasa kekurangan, mungkin kita belum ada rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok Jadi nggak kenceng ya suaranya? gimana? Jelas enggak? Jelas, satu jelas. Oke, Jelas, bismillah. jelas. Kita lanjutkan. Mungkin masih belum ada kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita masih merasa kekurangan. Jadi ketika kita ingin ditambahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam rezeki, ya kita hanya tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, dengan mengucapkan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum saya menyampaikan sedikit teori atau prakteknya tentang surah Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini memiliki berbagai macam nama. Salah satunya as-salah. Kenapa dinamakan as-salah? Karena tidak sah seseorang itu melaksanakan salat tetapi tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sahnya salat seseorang ketika tidak membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini merupakan salah satu ayat ruqyah juga. Jadi ketika kita ingin meruqyah diri kita sendiri, itu bisa kita gunakan surah Al-Fatihah ini untuk meruqyah kita sendiri. Gak perlu nunggu habaib, segala macam, syekh, apapun itu. Tinggal baca surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Oke, selanjutnya mulai kita masuk dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Mungkin karena kita sering membaca surah Al-Fatihah dalam sehari-hari, mungkin kita anggap remeh aja. Jadi bacaan-bacaan yang dalam surah Al-Fatihah itu kita anggap remeh saja. Padahal itu bisa salah satunya mengubah makna ketika Boyot dalam salat. Raja Sedia. Mana? Raja siapa? Iya, waktu itu lu nunjukin gak dia? Itu suara siapa itu? Tolong di-mute dulu ya yang lain ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kesalahan dalam baca surah Al-Fatihah. Kesalahan yang fatal ialah ketika kesalahan ini sampai membatalkan salat. Riz, cara bagikan dari mana, Riz? Berbagi layar. Ini. Hah? Cara berbagi layar. Ini dah. Berbagi kamera. Mau buka WA nanti. Buka itu PPT. Sebentar, Anda bagikan dulu PPT-nya. Ini kan? Bentar. Oke. Kelihatan nggak? Ya, Kelihatan, Ustaz. Oke. kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kesalahan yang membatalkan Al-Fatihah, membatalkan salat, bukan membatalkan salat tapi mengubah makna ayat atau ketika itu adalah tidak urut membacanya. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, langsung kita lompat ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu membatalkan salat. Jadi hati-hati. Selanjutnya ialah tidak membaca suatu hurufnya. Misalnya tertinggal alhamdulillahi rabbil alamin. Nunnya nggak dibaca. Itu bisa membatalkan salat. Atau meninggalkan tasdidnya. Contohnya ketika di alhamdulillahi hirabil itu bisa juga membatalkan yang namanya salat. Atau mengganti huruf dengan huruf yang bukan penggantinya. Contohnya di an'amta. Harusnya kan ain. An'amta. Harusnya ain. An'amta. Padahal ada catatan di sini padahal mampu membacanya dengan benar. Selanjutnya kesalahan yang tidak membatalkan salat. Jadi ada beberapa di sini kesalahan saat membaca Al-Fatihah yang tidak mengubah makna ayat. Maka hukumnya makruh, namun jika disengaja menjadi haram. Ketika kita bisa baca ayat itu dengan benar, tapi kita meremehkan hak-hak huruf yang harusnya dikeluarkan pada tempatnya, maka itu bisa menjadi haram karena disengaja, tapi tidak membatalkan salatnya. Oke, di sini saat menjadi imam, bacaan basmalah itu sir atau jahar. Itu tergantung dengan mazhabnya. Jadi kalau kita mendengarkan seorang imam itu kadang membaca bismillahnya jelas atau enggak, jahar itu artinya jelas. Jahar itu artinya jelas dan sir itu secara bukan enggak dibaca tapi sir. Kayak bisik-bisik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dibaca dengan jelas, tapi dibaca. Oke. Kita masuk dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, banyaknya letak kesalahan di awal ini, di kalimat bismi. Bismi. Harusnya di sini, ketika sukun itu, jangan dipantulkan. Bisa, enggak. Tapi dialirkan. Tapi dialirkan. Yang dipantulkan itu ketika huruf bertemu dengan huruf qalqalah. Jadi ini hanya dialirkan saja. Bis. Nah, oke kita lanjut. Bismillah. Ingat, jangan dipantulkan. Jangan sesekali dipantulkan ketika sukun. Bismillah. Millah. Di sini lafaz millah ini, ketika millah masuk ke dalam lafaz Allah ini, bukan dibaca tebal. Millah, bukan. Tapi millah. Ditipiskan. Bismillah. Bismillah. Oke, jelas ya insyaallah ya. Kita lanjut di lafaz Ar-Rahman. Hirrah. Ketika huruf ra itu memiliki harakat tasydid, harakat setelah tasydidnya fathah atau dhammah, maka itu dibaca tebal. Apapun sebelum harakat huruf ra tersebut. Maupun dia sebelumnya harakatnya kasrah. Contohnya ini, bismillahi. Ini kan harakatnya kasrah sebelum ra ini. Tapi ra-nya bersifat harakat tasydid. Maka harus dibaca dengan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca tebal. Adapun ketika ra-nya dibaca tipis ialah ketika ra-nya bersifat berharakat tasydid, tapi setelah tasydid itu ra-nya dibaca berharakat kasrah. Contoh ayat lirrijali nasibum. Lirrijah, bukan lirrijah, tapi ditipiskan. Lirrijali nasibum. Lirrijah. Atau enggak, arrijah. Nah, ditipiskan, bukan dibaca arrijah. Enggak, karena ra-nya berharakat kasrah. Dan juga sifat ra ini dibaca tafkim. Tafkim itu tebal artinya. Tafkim itu tebal. Ada dua bacaan, tafkim dan tadki. Jadi tafkim itu tebal dan tadki itu tipis. Ketika ra berada di ujung kalimat, contohnya syai'in qadir. Nah, kita lihat dulu. Sebelum huruf ra ini ada ya sukun, dan sebelum ya sukun ini kan berharakat kasrah. Dalnya berharakat kasrah. Qadir, maka ra-nya dibaca tipis. Kalau ra dengan keadaan tebal di ujung kalimat itu, contohnya di sebelum ra ini berharakat dhammah atau fathah, itu wajib dibaca tebal. Oke, insyaallah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Di sini hati-hati. Jangan sampai kita membaca dengan huruf H biasa. Di sini ha. Bedakan ha dengan H biasa. Ar-Rahma. Kalau kata guru Anda di sini itu kayak orang kepedasan. Gitu loh. Ar-Rahmanirrahim. Bisa dipahami insyaallah. Nir. Nah, di sini juga harus ditebalkan. Nir ini sama bacanya dengan bismillahi. Hi di sini. Nirrahim. Oke, di bismillah dulu kita praktek. Perhatikan dengan baik insyaallah. Nah, coba di sini baca kalimat bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, A, I, U. Kalau tahsin itu harus banyak buka mulut. Jangan ditahan-tahan. Bismillahirrahmanirrahim. A, U, I. Itmamul harakat namanya. Kesempurnaan dalam membaca harakat. Jadi jangan sampai A dibaca O, I dibaca E, U dibaca O juga. Itu banyak para imam
itu karena mengikut irama jadi berubah harokatnya menjadi huruf E ataupun O. Ana pengen coba salah satu dari antum semuanya. Silahkan yang ingin coba bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita betulkan. Fadol, moderator silahkan dipilih. Oke, Putrika dipersilahkan ya yang mengangkat tangan. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah betul, cuman di ketika huruf ro. Ingat, ro tuh bulat, ro. Jangan sampai roa, ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Istiqamah dalam menyebutkan huruf ro. Ro. Rahmanirrahim. Silakan ulang lagi. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mumtaz insyaallah. Yang lain? Fadhal, silahkan. Silakan Pak Moderator ditunjuk orangnya. Oke, teman-teman silahkan Akhina Najwan boleh. Kita coba 3 orang terlebih dahulu. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dipelankan lagi, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bagus. Itu ada beberapa kesalahan di yang Anda sebutkan tadi. Pertama di sukun. Bisnya dialirkan aja. Jangan Bis. berhenti di situ. Nah, bis, Bis. bis, bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya di sini bulat. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terakhir coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, mumtaz. Fadhal, silahkan. Yang lain terakhir. Sebelum kita lanjut Oke, ke ayat yang Akhina kedua. Ade Hilmi dipersilahkan ya. Helmi. Siapa namanya? Helmi. Kayak teman Anda namanya. Silahkan, Bang Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bagus. Cuman ketika memasukkan tasydid dari hi ke arra itu jangan ada jarak. Harus langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Jangan gara-gara nada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikasih jarak antara hirrah. Tapi harus langsung masuk ke dalam tasydidnya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mumtaz insyaallah. Masyaallah, ini udah pada bagus semua ini. Kita sama-sama belajar di sini ya. Jangan takut salah. Afwan. Oke, selanjutnya ayat yang kedua. Anda baca terlebih dahulu. Tolong disimak dengan baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini banyak juga terdapat kesalahan ketika al mungkin banyak gara-gara irama itu kayak sepele aja bilang a-nya. Alhamdulillah, tapi harus disempurnakan. A. Al. Nah, di sini hati-hati di al. Jangan sampai dipantulkan. Karena masih banyak dengar
ketika sholat di masjid-masjid luar ataupun guru-guru ngaji, itu masih banyak dipantulkan. Ale, 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 al. Huruf sukun jangan sampai dipantulkan, kecuali huruf qalqalah. Al. Harakat sukun jangan sampai dipantulkan, kecuali ketika bertemu dengan huruf qalqalah. Al, al, alham. Ini sama kayak baca bismillah tadi. Bis. Alham, alham, alham. Di sini huruf ha, bukan huruf ha. Kita lanjut, bukan huruf ha. Mohon ditunggu ya teman-teman, sepertinya jaringan beliau agak terganggu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kacau sudah ini. Cuk, ada aku. Sorry. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan tadi, Syekh. Tadi jaringan hilang. Salam. Ya Allah, ya Allah. Kita ulang lagi insya Allah. Oke, kita lanjutkan tadi. Ketika alhamdu, bisa dilihat teman-teman? Mana? Alhamdu. Banyak kesalahan dalam ketika al. Itu banyak sekali yang masih dipantulkan. Al. Jangan sampai dipantulkan. Alhamdulillahi Rabb. Di sini jangan suara kita jangan sampai putus. Hirab, tapi harus ditahan. Namanya tasydid itu ditekan. Hirabbil alamin. Nah, Rabbil. Jangan dikasih jarak. Rabbil. Tapi harus langsung. Rabbil alamin. Kasih sifat huruf A-nya. Jelaskan huruf A-nya. Jangan sampai dibaca A. Alhamdulillah. Di sini bisa nampak huruf A. Jangan dibaca A. Tapi huruf Ain. Berikan hak setiap huruf tersebut. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, ketika nun sukun pada mad arid li sukun tersebut, jangan kayak terlalu lama, panjangnya berlebihan. Gara-gara irama lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan sampai. Jangan sampai seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil. Kalau emang pengen pakai irama, fadhal silahkan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tapi perhatikan, ketika mad arid li sukun nun ini jangan sampai terlalu panjang. Min. Enggak, langsung berhenti. Min. Harus stop. Harus stop. Jangan sampai kepanjangan. Bil alamin. Anda baca sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, Fadal, silakan yang mau nyoba. Oke, teman-teman silakan. Ukhti Aca dipersilakan. Langsung aja. Fadal, silahkan. Usah Iya. takut-takut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan-pelan, Kak. Jangan mau kemana. Cepat. Ulang lagi. Pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Naam, sudah bagus. Rabbil. Kasrahnya harus jangan sampai pindah ke huruf E. Bil. Rabbi. Rabbi, Tuhanku. Rabbi. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A. Alham. Jelaskan dulu huruf A-nya baru masuk ke sukun alnya. Al. Fadhal, diulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz. Fadhal, selanjutnya. Ukhti Khairin Azura, dipersilakan. Pelan-pelan ya bacanya ya. Biar tahu di mana salahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo, betul. Cuman di Robbil, jangan dipantulkan. Robbil, tapi kayak mengalir aja. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih kurang ya di al sama Rabbilnya. Al. Coba baca. Al. 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 Bedakan lam sama huruf L Indo beda. Jangan disamakan. Al. 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 Baca alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kayaknya perlu belajar lagi di huruf lamnya nih. Lam. Lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu bisa. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan-pelan, Kak. Alhamdulillahi Rabb. Tasdidnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih mantul itu di bilnya. Jangan dipantulkan. Robbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, PR. Siap. Oke, lanjut. Yang ketiga. Oke, Ukhti Zakiatul Maghfirah, dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana? Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bagus. Ro-nya ditebalkan lagi. Ro. Roh. Ro. Itu masih tipis itu bunyinya. Tebalkan lagi. Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai putus. Robbil. Robbil. Coba. Rabbil. Kayaknya Rabbil. putus ya. Atau emang kedengaran di apa ini ya kayak. Alhamdulillah. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I. Rabbil alamin. Itmul harakat. Kesempurnaan dalam harakat. Coba ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, mantap. Insyaallah. Udah 3 orang ini. Sudah, Ustaz. Oke, lanjut. Ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini tebal. Kayak bismillah tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini tebal. Allah. Jangan sampai tipis. Allah. Tapi tebalkan. Allah. Tapi harus ditasdidkan terlebih dahulu. Ditekan terlebih dahulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama tebal. Allah sama nirrah. Itu tebal dua-duanya.
Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Lihat ujungnya. Him. 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 Khata, salah. Berlebihan. Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah ini mudah ini. Fadhal, silahkan. 3 orang. Silahkan bagi yang ingin mencoba angkat tangan ya, raise hand. Nggak usah malu-malu. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, Ukti Visa, disilakan. Baik, saya akan mau mencoba. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sudah bagus. Itu cuman kurang tebal di tasdid ro-nya. Coba. Tasdidnya. Ya, itu tasdidnya ro. Allah. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Iya, betul. Coba lagi. Bentar. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, udah mendingan. PR juga. Fadhal yang lain. Tebalkan lagi, Kak. Itu tasdid ro-nya. Ar-Ras sama nir-ro-nya. Iya. Ukti Marsha, dipersilakan. Baik. Rahmanir-Rahim. Tadi kurang jelas, ulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Sepertinya ada masalah jaringan ini kayaknya. Ulang lagi, Kak, terakhir. Agak dekat, Kak. Agak dekat. Bismillah. Itu. Oke, bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Di nirroh yang kedua itu kurang tebal. Rahim. Sama kan tebalnya yang pertama, yang kedua itu sama kan. Jangan ada beda. Ulang lagi. Rahim. Oke, mantap insyaallah. Kayaknya jaringan baru salah ya. Terakhir. Oke, Akhi Adi Hilmi lagi. Oke, Fadhal silahkan. Ini Masya Allah imam kayaknya. Disilakan, Bang. Silahkan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana ulang, Bang? Ar-Rahmanir-Rahim. Kayaknya masih banyak yang salah di penyebutan huruf ro. Ro itu bulat. Ro. Jangan sampai mencar ke roa. Tapi ar-roh. Ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Buka mulutnya. A, I, U. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu masih ada jarak itu ketika A masuk dalam rotes itu. Ar. Coba, Bang. Ar. Itu dia. Ar-Rah. Ar-Rah. Ditasdidkan dulu, ditekan dulu. Ar-Rah. Ar-Rah. Ma. Ar-Rah. Ma. Lanjut. Nirrah. Nirra. Oke. Ayo, na'am. Ulang lagi dari awal. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, udah mendingan. Kita lanjut ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di sini yang banyak berlebihan dalam menyebut huruf kaf. Ini kaf, kelihatan kan? Maliki, ki. Emang ada sedikit bunyi kayak bunyi hamas itu namanya. Tapi jangan berlebihan. Maliki, biasa aja. Maliki. Biasa, santai. Maliki yau. Nah, yau. Kita coba bilang dulu
huruf ya harokat fathahnya. Ya, baru dimasukkan ke waw sukunnya. Yau, bukan langsung yau, tapi bilang dulu terlebih dahulu ya. Yau, yau. Maliki yau, maliki yaumid. Di sini sama dengan hirabbi, middin. Jangan sampai putus suara kita ketika menyebut lafaz tersebut. Middin. Tapi suara kita kayak tertahan dulu. Middin. 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 Insyaallah mudah ini. Maliki yaumiddin. Mulutnya dibuka. Kalau tahsin itu dibuka aja mulutnya, jangan malu-malu. A I U. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan sampai tertukar dengan huruf ta. Maliki yaumiddin. Wah, itu masalah itu. Maliki yaumiddin. Oke. Silahkan. Yang lain coba mana ini? Tafadhal. Ukhti Ade Nur Fazriyah, disilakan. Maliki yaumiddin. Oke, bagus. Yang lain? Ukhti Putrika, Maliki yaumiddin. Bagus. Das insyaallah. Terakhir. Ukhti Siti Romlah, disilakan. Maliki yaumiddin. Pelan-pelan, Kak. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Pelan-pelan. Mau kemana cepat ini? Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, itu bisa pelan-pelan. Oke, Mumtaz, Masya Allah. Pak moderator, ini sampai jam berapa ini? Jam 9 ya? Ya, betul, sampai jam 9, Ustaz. Ada 3 ayat lagi, Insya Allah. Ini kita cepat aja ya. Iyyak. Anda baca terlebih dahulu, tolong disimak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini banyak terdapat kesalahan-kesalahan. Tolong diperhatikan. Iya, huruf ya itu bersifat rikhwa, mengalir. Jadi huruf ya di sini berharokat tasydid. Itu harus ditekan terlebih dahulu, ditekan terlebih dahulu. Iya. Tapi kayak mengalir. Iya. Iya. Ini emang agak susah ini. Tapi agak mengalir, bukan iya. Jangan langsung, tapi iya, mengalir terlebih dahulu. Iya ka iya. Huruf ya-nya dialirkan terlebih dahulu ketika tasydid tersebut. Jangan langsung ditekan langsung, jangan. Tapi dialirkan terlebih dahulu. Iyyaka. Huruf K ingat tadi. Jangan terlalu berlebihan berbunyi apa kayak gitu. Iyyaka. K biasa aja. Iyyaka. Kecuali ketika qaf ini kayak berharokat sukun. Kaifatak. Nah, itu baru ada bunyinya. Kaifatak. Baru ada bunyinya. Kaifatak furuna billahi wa itu baru ada bunyinya. Kaifatak tak. Kalau k-nya di sini masih hidup, berharokat, maka itu enggak terlalu berlebihan kita kayak ka bunyinya, enggak. Iyyaka. Kita lanjut. Na'budu. Di sini na itu juga harus mengalir. Jangan suara kita terhenti ketika bertemu dengan ain sukun ini. Na'budu, tapi mengalir. Na'budu. Iyyaka na'budu. Bisa diperhatikan? Iyyaka na'budu. Wa iya. Ini sama persis dengan iya yang pertama. Jangan dibedakan, harus sama
tekanannya harus imbang. Jangan satunya ditekan, yang satunya dilepaskan aja. Jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ingat tadi kayak bis tadi. Kanas, nas mengalir kayak sungai lah. Nasta, ta. Sama seperti dengan huruf kaf. Kalau tanya masih hidup berharokat, jangan kita berlebihan memunyikan ta. Enggak. Berbunyi itu ketika ta ini sukun. Contohnya wa antum tat itu baru ada bunyinya. Nasta'in. Mad arilis sukun langsung kita perhatikan. Ta'in. Anda bacakan sekali lagi. Habis itu silahkan yang mau nyoba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, fadhal, silahkan. 3 orang. Sekarang 24 Ukti Ayu Gendis Sunarno disilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya yang pertama udah betul gak? Cuman iya yang kedua itu agak kurang tekanannya. Sama itu jangan sampai putus suara kita itu. Saya kayak berhenti, jangan. Tapi mengalir. Na'budu. Ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayaknya bunyi huruf O ya. Iya. Bilang harokat A dulu. A. A. Iya. Iya. Ka. Ka. Na. Nah, itu betul. Ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Aji, Masya Allah. Lanjut. Yang kedua. Akhi Ghifari Ashar disilakan. Silahkan, Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah, mumtaz. Jamil. Yang terakhir, fadhal. Oke, terakhir Ukti Tiara Melianti disilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai berubah itu i-nya ke iya, i. Iyyaka Iya. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak masih ada bunyi iya, tapi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahih, na'am. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. 10 menit lagi insyaallah ini selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga banyak kesalahan di sini. Kayak apa namanya? Kayak keluar dari dada. Tapi jangan berlebihan. Secukupnya aja. Ihdinas. Nah, huruf sad ini jangan sampai mulut kita bergerak. Ihdinasi. Jangan. Ya, itu bukan sifat dari huruf sad. Ihdinasi. Perubahan tebalnya bacaan. Bisa dilihat di sini. Dari na yang enggak tebal, tapi ketika masuk dalam sad yang bertasydid, maka akan berubah menjadi tebal. Ihdinasi. Ditebalkan. Ihdinasi. Si. Mulut jangan bergerak berlebihan ketika menyebutkan huruf sad. Ihdinasi. Ihdinasira. Itu dua-dua hurufnya tebal itu. Sad dengan ro. Tiga-tiganya. Sirata. Sarata. Ihdinas siratal. Ingat di sini jangan sampai dipantulkan. Udah berapa kali dibilang. Astagfirullahaladzim. Ihdinas siratal. Jangan sampai dipantulkan lagi. Tol. Ditebalkan. Sara dengan tonya ditebalkan. Ihdinas siratal mus. Ingat juga mus di sini sama persis dengan bis. Musta.
ta kayak di nasta tadi, gak ada bunyi berlebihan. Gak, itu lebay itu. Mustaqim. Qaf dari sini, qim. Bedakan bunyi qaf dengan bunyi kaf. Kaf. Mustaqim itu qaf, bunyi kaf. Tapi ketika huruf qaf itu nggak ada bunyi kayak qi, bunyi kayak apa namanya itu? Bunyi-bunyi hamas-hamas seperti huruf kaf, nggak ada bunyi-bunyinya. Emang qaf, qi, mustaqim. Konsistensi tafkim huruf qaf. Konsisten tebalnya huruf qaf. Jangan sampai ketika yang pertama qafnya tebal, yang kedua enggak tebal. Jangan sampai seperti itu. Konsistensi. Harus konsisten dalam mengeluarkan setiap makharajul huruf. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung berubah ketika posisi mulut mus. Perhatikan. Langsung berubah posisi mulut menjadi mus. Jangan mus. Mustaqim. Anda bacakan. Setelah itu silahkan yang mau coba. Santai aja, jangan berlebihan. Enggak boleh. Ihdinas sin. Tasydid, shad. Ingat, jangan berubah mulut. Ihdinas ditebalkan. Kayaknya ini salah satu huruf yang susah ini. Susah banget malahan. Ihdinas sirata. Sama huruf ta juga susah. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah bisa, enggak ada yang susah. Fadhal, silahkan. Ukhti Zafia disilakan. Nah, gitu dong gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf I-nya kurang, harokat kasrahnya itu kurang, masih bunyi kayak bunyi E. Buka aja mulutnya, A, I, U, jangan malu-malu, nggak kelihatan kok di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Sahih. Lanjut, yang kedua. Akhi Afani Ramadhani disilakan. Bentar lagi Ramadan ini, Masya Allah. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Umur berapa ini? Masya Allah. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut yang ketiga. Berikan setiap hak-hak hurufnya. Ukhti Jihan dipersilakan. Ihdinas siratal mustaqim. To, bukan toel, to. Naam. To. Itu enggak bergerak kan mulutnya kan? La. Oke, Masya Allah, la ya. Oke, lanjut. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah, ini pada bisa semua ini Insya Allah. Oke, kita lanjut. Ayat yang terakhir, Alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak yang belum Anda jelaskan di sini nih. Oke, kita lanjut dulu. Siratal ladzi. Sama ihdinas. Ketebalannya dikonsistenkan, disamakan. Siratal bilang huruf lamnya terlebih dahulu. Biasanya banyak itu yang diseret-seret. Siratal ladzi, gara-gara irama lagi. Siratal ladina an'am. Banyak yang masih dipantulkan ketika an'am. Itu nggak tahu niatnya apa itu. An'am. Ditekan terlebih dahulu. Bukan ditekan sih, tapi dimatikan huruf nunnya. An'amta alaihim.
alaihim. Nah, di sini juga banyak yang baca alaihim. Itu makanya pentingnya harokat yang sempurna keluar dari mulut kita itu. Itmamul harokat namanya. Kalau A dibaca A, kalau U dibaca U, I dibaca I. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seharusnya berhenti yang tepat itu harus sampai di waladhdallin. Tapi mungkin banyak pengaruh nafas, berhentinya di alaihim. Kalau yang lebih afdalnya itu harus di alaihim yang kedua. Alaihim yang kedua. Biar kalimatnya sempurna gitu loh bacaannya. Bukan di alaihim pertama. Oke. Tapi kita untuk tahsin kita berhenti di alaihim yang pertama aja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ala. Bilang huruf lamnya terlebih dahulu. Jangan diseret. Jangan sesekali diseret. Siratal ladzina an'amta alaihim. Banyak ketika huruf sad itu berubah menjadi huruf sin. Karena kurang perhatiannya terhadap masing-masing huruf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Alaihim langsung dimatikan. Jangan dipakai irama lagi. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Silahkan yang mau coba. Oke, dipersilahkan teman-teman. Ukhti Fiza, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Pelan-pelan enggak? Coba agak pelankan dikit lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh rohnya kepanjangan itu. Sira, satu ketukan aja, satu ketukan. Siratal ladzi. Ulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, karena cepat kayaknya enggak tahu. Oke, Masya Allah. Sudah bagus, Masya Allah. Yang kedua. Ukhti Namira, disilakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Pelan-pelan enggak kita tahsin ini, pelan-pelan. Talqin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, bagus. Lanjut yang ketiga. Ukhti Kiki Rifkiyati, disilakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini pada mau kemana cepat-cepat ini? Pelan-pelan aja. Ulang lagi. Halo, Assalamualaikum. Sepertinya belum bisa unmute. Ada masalah jaringan ya? Gimana tadi yang terakhir? Oke, kita lanjut, Masya Allah. Kita lanjut di potongan kalimat yang kedua. Perhatikan. Huruf gha. Ghain. Hah? Aku mau coba lah. Ya, cobalah. Silahkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mantap. Oke. Makasih. Iya, mantap. Kalimat yang kedua. Potongan kalimat kedua, perhatikan. Huruf gha. Ghairil. Ulang lagi, jangan sesekali dipantulkan. Ril. Ghairil mag. Nah, di sini jangan samakan dengan huruf
G Indonesia bukan beda, tapi harus dialirkan. Maghdu, maghdu, maghdu. Ghairil maghdu. Huruf dad itu juga harusnya nggak bergerak bibir kita ketika mengucapkan huruf dad. Tetapi terkecuali ketika dad ini berharakat fathah, dhammah. Ketika berharakat dhammah, maghdu, maghdubi alaihim walad. Di sini walad. Biasanya kan kita itu langsung walau, enggak, jangan sampai kayak gitu. Kita bilang dulu huruf walanya, wala, baru kita masukkan ke dalam dot tasydid ini. Walad itu ditekan terlebih dahulu. Walad ngalir. Walad ditebalkan. Walad dol. Kenapa kayak gitu? Karena lamnya tasydid. Dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai berubah ke huruf dha. Walallah, enggak, ini huruf dha. Waladdallin. Ini ada tulisan di sini. Jika tidak mampu membaca satu ayat langsung, cara wakafnya bagaimana? Cara yang pertama, yang ahsannya tadi begitu, yang di alaihim yang kedua. Harusnya seperti itu. Tapi kalau emang enggak, nafas itu enggak kuat, ya enggak apa-apa di alaihim yang pertama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, silahkan. Alhamdulillah. 3 orang terakhir insyaallah hari ini. Ukhti Dinia Ilmi, Yang nggak nyoba disilakan. rugi. Afdal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, gini pelan-pelan. Oke, bagus. Yang kedua, Ukhti Kiki Rifkiati, disilakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diperhatikan lagi itu huruf lukainnya. Ini PR buat kamu. Pokoknya. Oke, lanjut yang terakhir. PR itu. Cari teman-teman yang bisa belajar sama dia. Lanjut. Terakhir. Ukhti Faniza Aura, disilakan. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah kita pelajari sedikit tahsin dari surah Al-Fatihah. Karena dulu belajar tahsin ini sampai 2 minggu. Kayak mau nangis lah saya. Jadi ada proses namanya. Proses ini merupakan sunatullah, ketetapan Allah. Jadi nggak ada yang langsung bisa besoknya langsung jadi syekh, nggak ada. Jadi banyak-banyak sabar dalam tahsin ini. Jangan malu-malu buka mulutnya, A, I, U, segala macam itu. Pede aja. Sebelum kita tutup, Ana akan bacakan terlebih dahulu dari ayat yang pertama. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang pengen pakai irama, tolong iramanya diminimalisir ataupun yang pertama itu yang penting tajwid, baru irama itu nomor sekian. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم langsung صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, syukran. Syukran kasiran jazakumullah semuanya yang udah perhatikan. Kita sama-sama belajar di sini, gak usah malu-malu. Kita kembalikan kepada Pak Moderator, Masya Allah ini. Fadal, silahkan. Terima kasih atas pemaparan materinya dan praktiknya kepada Ustadz Muhammad Iqbal Rajasa. Tentunya banyak-banyak ini ya, banyak-banyak full daging tentunya yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga kita bisa mempraktekkannya dalam keseharian, apalagi dalam sholat fardu, dan tentunya bagi kita-kita yang masih kekurangan dalam tajwid maupun sebagainya makharijul huruf, kita bisa kunjungi ustadz terdekat ya tentunya. Oke, selanjutnya kita buka 2 pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Saya ambil yang sudah angkat tangan ya. Ukti Dina, dipersilahkan. Rizky Maulidina. Jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Kita sama-sama belajar ini. Fadal, silahkan. Silakan Ukti Rizky Maulidina. Kalau satu gimana Pak Moderator? Ini masih ada urusan ini. Oke, satu aja kata Ustadz. Berhubung ini udah ada pertanyaan di chat, kita baca ini aja ya, Tat. Oke, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya bagaimana cara atau mungkin posisi lidah untuk pengucapan ro yang tipis seperti di akhir kata. Ada huruf berharokat kasroh, kemudian bertemu ro. Jazakumullah Ustadz. Oke, jazakumullah yang bertanya siapa? Najwa Zakia. Posisi ro ketika tarki itu artinya tipis. ro. Itu di antara 2 gigi nih, ro. Qadir, qadir, qadir. Bisa diperhatikan? Sebentar. Ketika huruf ro tipis itu posisi lidah ialah di antara ini. Qadir, qadir. Kayak huruf sin, sa. Qadir, qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ditipiskan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ukti Najwa Zakia ya. Oke, tak terasa teman-teman 1 jam lebih kita sudah belajar tahsin Al-Fatihah. Semoga kita bisa mempraktikkan dan bisa menyebarkan bagi yang sudah bisa dan yang masih belajar. Tentunya kita selalu improve diri agar selalu ingin haus akan ilmu pengetahuan tentunya dalam bacaan Al-Quran. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya dokumentasi. Bagi teman-teman yang bisa on cam, silakan untuk on cam. Alhamdulillah Kita ya Allah. foto bersama dulu. Terakhir. Oke. Saya foto per slide ya. Sekarang slide 1 dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua.
1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih atas kesediaannya waktunya Ustadz. Semoga Ustadz Iqbal Permisi Pak selalu moderator, jangan siap. manggil Ustadz, panggil nama aja atau enggak Kak. Siap. Semoga selalu lancar dalam Amin. menempuh pendidikannya, Amin ya semangat Allah. dalam murojaah, dan semangat untuk menyebarkan ilmu kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya, kami selaku moderator dari Majelis Taklim Bina Darus Lughah, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas seluruh kesalahan, tingkah laku, dan kurangnya dalam Zoom kali ini. Billahil taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.